Hai guys, jangan lupa tekan tombol di bawah ini ya, like and subscribe ya. Mau salawatan? Yuk salawatan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi alil badri ya Allah. Ya Allah, jadikan umatnya kami ini umat Nabi Muhammad yang soleh, amin, yang sukses di masa depan, yang bisa menggapai cita-cita, yang menjadi juara kelas, yang menjadi juara kebanggaan ayah bunda, yang nanti bisa memerekankan haji ayah bunda, berangkatin haji bapak ibu guru, berangkat umroh bareng teman-teman bestinya, dan semoga kami adalah penduduk surga, amin ya robbal. Tepuk tangan buat anak-anak soleh. Teman-teman, tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Yuk kita buka dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Duduk rapi-rapi ya. Kayak pengen dongeng, pengen cerita. Mau cerita lucu atau cerita serem? Jangan sok berani. Anak muslim memang berani ya? Berani? Nanti takut, nanti nangis. Berenang berani? Siap ya? Yakin? Siap nih? Beneran? 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 Ih, kayak gitu sih. Siap. Cerita seram dimulai. Cerita seram kenapa ketawa? Kurang serem? Kurang? Awas kalau ketawa. Siap. Cerita seram dimulai. Ih, katanya cerita serem, kenapa ketawa? Ya sudah, kita pengen cerita yang bisa kita menjadikan diri kita soleh dan masuk surga, mau nggak? Yuk, duduk rapi-rapi ya. Kayak gitu pengen cerita tentang seorang sahabat Nabi. Sahabat Nabi ini teman-teman, sahabat Nabi ini beliau adalah seseorang, bukan sahabat ya. Kenapa? Beliau ini nggak disebut sahabat Nabi walaupun hidup di zaman Nabi Muhammad. Dia disebut tabi'in. Kenapa? Karena semasa hidupnya walaupun dia berusaha untuk ketemu Nabi Muhammad, tapi Allah belum mengizinkan, teman-teman. Dia adalah seorang anak laki-laki yang dia tubuhnya kurus kering. Beliau hidup hanya bersama bundanya di
rumah yang sangat sederhana. Rumah yang sederhana ini menjadi sebuah rumah dengan penuh kasih sayang dan cinta. Beliau adalah bernama Uwais Al-Qarni. Teman-teman, sahabat Uwais ini dalam hidupnya hanya bersama dengan bundanya, dan disitulah dari dia kecil sampai dengan dewasa hidupnya dipenuhi dengan cinta kepada bundanya, hanya untuk bundanya. Kayak bagaimana ceritanya? Kisah ini menjadikan kita menjadi sosok yang insya Allah istimewa di hadapan Allah. Karena apa? Karena beliau mendapatkan hadiah yang luar biasa dari Allah dengan ketaatannya kepada bundanya. Suatu hari sahabat Uwais dia pulang dari bekerja sebagai seorang penggembala. Dia mengetuk pintu. Assalamualaikum, Ibu, Uwais pulang. Maka dibukakan pintunya. Dia berjalan dengan pelan dan duduk di samping tempat tidur bundanya. Ternyata bundanya Uwais ini adalah seseorang yang tidak bisa melakukan apapun. Beliau lumpuh. Beliau tidak pernah bisa melakukan apapun, dan semuanya dibantu oleh Uwais. Tapi dengan begitu Uwais tidak pernah mengeluh sekalipun. Ngapain sih ngurusin bunda? Beratin aja, aku nggak bisa main. Selalu bantuin bunda, selalu ngurusin bunda. Tidak ada satu kata kayak gitu yang dikeluarkan oleh Uwais. Yang hadir di dalam hatinya, yang hadir di dalam ucapannya adalah sayang kepada bundanya. Beliau duduk di samping tempat tidur bundanya, kemudian menanyakan kabar. Bunda, gimana kabar? Alhamdulillah nak, ibu baik. Uwais, saat itu ada sebuah dialog yang membuat kita boleh jadi kalau untuk zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang meremehkan bundanya, ayahnya. Bundanya bilang apa teman-teman? Uwais, sebentar lagi kan mau musim haji. Ibu pengen berangkat haji. Kalau zaman sekarang banyak yang mengatakan, ibu ngapain berangkat haji? Kita makan aja susah, rumah sudah rusak. Ngapain berangkat haji bikin capek? Ibu mah nggak lihat-lihat keadaan. Banyak yang mengucapkan seperti itu kepada orang tuanya. Tapi bagi Uwais, dengan segala keterbatasan, dengan makan yang hanya seadanya, bahkan kemudian rumahnya pun sangat-sangat sederhana, dia tidak berpikir panjang. Yang ada adalah, ibu, ya sudah, tahun ini kita berangkat haji. Beneran nak? Beneran Uwais? Iya ibu, kita berangkat haji ya. Alhamdulillah. Terima kasih nak. Terima kasih sudah mengabulkan, mengaminkan doa bunda. Baik ibu, Uwais akan berangkat kerja dulu. Hingga suatu pagi setelah sholat subuh, makhluk Allah bangkit bangun. Matahari naik sepenggalanya,
dan Uwais pergi bekerja. Uwais kerja apapun yang bisa dia lakukan, yang penting halal. Dia menjadi penggembala dari pagi sampai siang sampai sore, hingga terkumpullah uang. Kayak gitu, uangnya berarti buat beli kendaraan ya. Teman-teman tahu tidak, jarak rumahnya Uwais dengan Mekah untuk berangkat haji adalah sejauh 1000 kilometer. Saat itu tidak ada pesawat terbang, tidak ada bus, tidak ada kereta. Kendaraan yang ada hanyalah unta, kuda, dan kendaraan tunggangan yang paling sederhana adalah seekor keledai. Berarti Kak, Uwais bekerja supaya dapat uang beli kendaraan tunggangan, minimal keledai ya? Tidak, teman-teman. Uwais bekerja pagi sampai sore, kemudian dapetin uang, dan terkumpul setelah beberapa lama. Uwais dapetin uangnya, kemudian beliau berjalan ke pasar. Bukan beli kendaraan, tapi beliau membeli seekor anak sapi. Hah? Seekor anak sapi? Apa hubungannya untuk berangkat haji Kak? Inilah hebatnya Uwais. Namun dalam mengurus seekor sapinya, Uwais tidak melakukan seperti yang lain. Membangun kandang di samping rumah, menggembalakan di tempat padang rumput yang dekat dengan rumah. Tapi seorang Uwais membeli anak sapi dan membangun kandangnya di atas bukit. Dan masyarakat sekitar kemudian mencemooh Uwais. Wah, Uwais gila, punya sapi satu, bikin kandangnya di atas bukit. Iya, gak karu-karuan nih, gak ada kerjaan kali. Uwais tidak menghiraukan. Beliau membangun sebuah kandang sederhana, dan kemudian teman-teman tahu, ketika sapi ini dikandangkan, beliau pulang turun bukit ke rumahnya. Pagi pun menjelang setelah ibadah sholat subuh, sholat duha, Uwais kemudian naik ke atas bukit untuk mengambil anak sapinya untuk digembalakan. Tapi kebanyakan orang-orang penggembala sapi itu paling dipakai tali, pakai kayu, atau ditarik dengan tali. Ayo cepetan sini ikut, jangan kemana-mana. Tapi Uwais beda teman-teman. Uwais membuka kandangnya yang sederhana, langsung menggendong di atas pundaknya. Anak sapi yang kecil saja itu cukup berat teman-teman, tapi Uwais kemudian menggendong untuk turun diantarkan ke padang rumput. Masyarakat yang lain melihat, wah ini tambah gila nih Uwais. Uwais gak ada kerjaan, ngapain sapi digendong segala, kan enak jalannya turun. Dia tinggal menarik saja dengan tali, ngapain digendong? Iya, Uwais nih, gak waras dia. Banyak yang menghina, mencemooh apa yang dilakukan Uwais, tapi Uwais tidak menghiraukan. Uwais sadar dengan apa yang dia lakukan. Uwais punya sebuah rencana. Hingga sore hari, burung gagak terbang menandakan malam segera hadir. Anak sapinya itu bukan ditarik untuk naik, melainkan anak sapi itu digendong lagi. Digendong lagi teman-teman. Naiknya ini kan sudah berat, apalagi dengan beban di punggungnya, dengan seekor anak sapi naik turun gunung untuk menggembalakan sapi setiap hari dan berbulan-bulan dia lakukan.
Masyarakat kemudian menganggap Uwais melakukan hal yang sia-sia, melakukan suatu pekerjaan yang bodoh. Tapi Uwais punya rencana. Hingga setelah berapa lama, Uwais kemudian menjual anak sapinya, dibawa ke pasar, dan Uwais mendapatkan sekantong uang. Tidak banyak, karena yang dijual adalah anak sapi, bukan sapi yang besar. Namun karena sapi ini digendong, jarang bergerak, naik ke kandangnya dia digendong, turun ke padang rumput dia digendong, akhirnya anak sapi ini menjadi lebih berat dengan lebih cepat dan mendapatkan uang yang lumayan banyak. Hah? Uangnya tambah banyak, Kak? Iya. Berarti uangnya buat beli ini dong, kendaraan. Kan sama ibunya. Tidak, teman-teman. Uwais tidak mendapatkan uang itu untuk membeli kendaraan tunggangan untuk berangkat haji. Tahu tidak? Dalam berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, Uwais menggendong anak sapi itu yang tadinya badannya kurus kering, namun sejatinya langsung dengan izin dari Allah, latihan beban berat itu, tubuh Uwais menjadi lebih tegak, lebih berotot, jalannya kemudian lebih hebat, hingga dia masuk ke dalam rumahnya. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam, Nak. Kamu sudah pulang? Iya, Ibu. Uwais pengen ngasih kabar. Kabar apa, Nak? Kabar gembira. Masya Allah, kabar gembira apa, Nak, buat Ibu? Besok Ibu dan Uwais akan berangkat haji. Beneran, Nak? Beneran, Nak? Beneran Ibu berangkat haji, Nak? Iya, Ibu. Kita berangkat haji besok ya. Tapi naik apa, Nak? Kita nggak punya banyak uang, kita nggak punya kendaraan tunggangan. Kita naik apa? Tenang saja, Ibu. Ibu nggak usah mikirin. Kita berangkat besok ya. Baik, Nak. Kita berangkat habis subuh. Baik. Maka mereka pun istirahat di malam hari. Hingga kemudian setelah selesai sholat subuh, Uwais datang dengan persiapan bekal yang dia beli seadanya, itu dikalungin, teman-teman. Makanan, minuman yang dia bekal itu dikalungin karena nggak punya tas. Dan ternyata apa? Beliau kemudian dengan tenang, dengan yakin duduk di bawah samping tempat tidur bundanya. Kemudian bundanya dibangunkan dengan lembut. Bunda, kita berangkat ya. Jadi berangkat, Nak? Iya. Naik apa, Nak? Sini, Bunda. Naik punggungku. Bunda gendong. Uwais akan menggendong Bunda dari rumah kita sampai dengan Mekah. Nah, nggak mungkin, Nah, perjalanannya jauh sekali. Tidak, Ibu. Uwais sudah berlatih. Lihat tubuh Uwais. Uwais sekarang bertambah kuat. Ayo, Ibu gendong. Maka dengan yakin Uwais menggendong tubuh ibunya yang juga begitu berat. Namun tidak ada keluh kesah, tidak ada mengeluh. Dengan yakin, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata illa billah. Beliau berjalan berdua, menyusuri jalan yang tidak seperti kita, banyak pepohonan, jalannya adem rindang. Tapi perjalanan yang dilalui oleh Uwais selama menggendong bundanya berangkat haji adalah perjalanan padang pasir. Ketika siang hari matahari terik, bahkan sangat
udaranya begitu dingin, sangat menusuk tulang, hingga kemudian Uwais memeluk bundanya setiap kali kedinginan, memberikan selimut sederhana, hingga kemudian mereka bertahan. Bukan hanya panas dan dingin yang mereka hadapi, perjalanan di sana pun berbahaya. Boleh jadi ada perampok, boleh jadi ada binatang buas. Tapi dengan keyakinan Uwais karena Allah untuk menghadiahkan kebahagiaan untuk bundanya, Uwais menggendong dengan yakin, dengan payah, dengan lelah, dengan berat, tanpa sedikit pun beliau mengeluh. Coba bayangkan dengan kita, kalau ibu kita bilang, "Nak, kita mau berangkat haji ya." Ibu, bagaimana mungkin, Bu? Kita aja makan susah. Bahkan bukan hanya permintaan ibu yang begitu besar. Bahkan ibu ketika minta tolong, "Nak, belikan sesuatu ya." "Ibu, aku kan lagi main. Kenapa sih gangguin aku?" "Nak, ayo mandi dulu." "Aku udah gede, Bu. Aku malu tahu disuruh-suruh mandi." "Nak, bereskan tempat tidurmu, bereskan mainanmu, bereskan bukumu." Ibu kan bisa, kenapa nyuruh-nyuruh aku sih?" Allahu Akbar. Lisan kita sering terjadi demikian, seringkali menghina, mengejek dan membentak orang tua kita. Bahkan yang paling jahatnya dari diri kita sebagai seorang anak adalah kita membicarakan ibu kita di depan orang lain. Tahu gak sih, enak ya mama kamu gak pernah marah. Mama aku tuh marahin aku, nyuruh-nyuruh aku terus. Sebel tahu. Allahu Akbar. Teman-teman, jangan. Kita belum bisa berbakti kepada bunda kita, tapi kita sudah banyak membentak ayah bunda kita. Meminta jajan dikasihnya sedikit, kita membentak. Ketika kita makan, pengen makan makanannya sederhana, kita nggak mau, kita merajuk, kita marah. Teman-teman, bunda kita hatinya begitu sangat lembut. Bahkan bentakan kecil saja itu sudah menyayat hatinya. Bunda kita seringkalinya tidak nangis di depan kita ketika kita membentak mereka, tapi bunda kita menangis ketika dalam sujud-sujud salatnya beliau melapor kepada Allah. Ya Allah, ibu dibentak sama anak ibu, ibu dimarahin, ya Allah sakit. Tapi bunda kita dengan doanya apa? Mencegah bala, mencegah musibah terjadi kepada anaknya yang suka membentak dengan apa? Ya Allah, tapi jangan hukum anakku, sayangi anakku ya Allah, aku sayang, aku cinta untuk anak-anakku. Hebatnya ibu kita, hebatnya bunda kita, walaupun tersakiti dengan ucapan perilaku kita, tapi bunda kita senantiasa mendoakan kita untuk kebaikan kita. Itulah hebatnya ibu kita. Bahkan kepada ayah kita, kita juga sering ngambek. Ngapain sih ayah? Jajannya cuma sedikit. Ayah kita adalah pahlawan. Ayah kita adalah pahlawan, teman-teman, yang setiap harinya ayah kita berusaha mencari rezeki, mencari uang untuk keluarganya. Beliau berjalan di bawah panas, beliau kepanasan sampai pulang pun bau matahari masih menempel di tubuhnya, mukanya kusut penuh dengan debu. Tapi ketika pulang hanya mendapatkan wajah cemberutnya anak-anaknya. Sempit sayang, sempit
teman-teman hati ayah kita ketika mendapatkan wajah kita yang penuh dengan cemberut, bukan dengan senyuman, bukan dengan tatapan yang indah. Teman-teman, ayah kita walaupun bisa jadi ketika turun hujan beliau kedinginan karena kehujanan, dan kemudian beliau pun apa? Tetap ada semangat mencari rezeki, mencari uang agar anak-anaknya bisa jajan seperti yang lain, bisa punya buku, bisa punya tas, bisa beli baju. Itu yang dilakukan oleh ayah kita agar kita bisa sama dengan teman-teman yang lain. Siapa di sini yang sayang sama ibunya? Siapa yang di sini sayang sama ayahnya? Mulai sekarang teman-teman, pulang dari sini ketemu sama ayah ibu, senantiasa ciumlah tangan mereka, bahkan peluk mereka. Peluk teman-teman, peluk mereka. Kenapa? Karena seperti yang terjadi saudara-saudara kita di Palestina, ayah bunda mereka tertimbun bangunan yang runtuh. Bahkan mereka harus mengangkat batu-batu kecil dan besar untuk mencari jasad ayah ibunya. Ibu, ayah di mana? Ibu. Mereka mengais batu-batu untuk mencari jasad ibunya, hingga mereka kelelahan pun mereka tidak menemukan ayah ibunya. Kita di sini masih nikmat. Ada ayah, ada ibu. Ketika lapar kita diberikan makanan, dimasakin makanan yang enak dari ibu kita. Ibu, aku lapar. Iya nak, sebentar nak, sebentar ya, ibu masakin ya nak. Kamu mau apa? Allahu Akbar, nikmat banget. Tapi beda dengan teman-teman di Palestina. Mereka kelaparan, tidak ada orang yang dipanggil. Ibu, ibu di mana? Aku lapar. Mereka berjalan sendirian menuju ke tempat yang aman. Sambil di tengah jalan mereka mencari mengais-ngais sampah. Hanya untuk bisa makan mereka mengais sampah teman-teman, karena tidak ada yang masakin. Ketika siang hari, suara-suara tembakan dentuman bom, pesawat-pesawat terbang yang melalui mereka, setiap harinya mereka dengarkan. Tidak terdengar lagi panggilan, "Nak, ayo makan dulu. Nak, ayo mandi dulu. Nak, sudah malam. Ayo tidur, nak." Tidak ada lagi suara-suara yang indah yang mereka dengarkan. Mereka berjalan sendirian. Ketika malam mereka tidur pun kedinginan yang dinginnya menusuk tulang mereka, kemudian meringkuk meneluk tubuh mereka dan mengatakan, memanggil orang yang berharap bisa menghangatkan tubuhnya dengan pelukan. Ibu, aku kedinginan. Ibu, aku kedinginan, Bu. Ibu, ayahku takut. Saat itu terdengar suara tembakan-tembakan yang menyertai kesendirian mereka. Tapi mereka masih punya kekuatan yang hebat. Yani apa? Kekuatan iman kepada Allah. Teman-teman, mumpung ayah ibu kita masih ada, yuk sayangi mereka. Jangan sampai kita hanya nanti kita tidak bisa lagi mencium tangan bunda kita, kita tidak bisa lagi memeluk bunda kita. Yang hanya adalah
mengingatkan wajah ayah atau bunda kita sambil memanggil namanya saja. Ibu, aku kangen. Ayah, aku kangen. Kalau teman-teman sayang sama ayah dan ibu, mulai dari sekarang yuk akui keberadaan mereka adalah sosok yang mulia, yang harus kita muliakan dalam kehidupan kita seperti seorang Uwais. Maka perjalanan ini beliau sampai ke Mekah dan kemudian mereka selesai ibadah haji. Hingga kemudian di akhir haji, Uwais dan bundanya duduk di depan Ka'bah. Duduk mereka di depan Ka'bah. Kemudian bundanya bilang, Uwais, berdoa nak, kita di depan Ka'bah, kita doa sama Allah. Doa ya nak. Baik ibu. Tahu tidak apa yang didoakan oleh Uwais? Uwais hanya mendoakan kalimat yang hanya satu tertuju kepada siapa? Ya Allah, ampuni ibuku, ampuni ibuku, ampuni ibuku. Ya Allah, ampuni, sayangi ibuku, ampuni, masukkan ke dalam surga. Terus dan terus hanya terucap minta ampunan untuk ibunya sahaja tanpa menyebut nama dirinya di hadapan Allah. Maka kemudian bundanya, stop nak, stop, berhenti nak. Kenapa engkau mendoakan hanya buat ibu? Berdoalah untuk dirimu agar bisa masuk surga. Ibu, cukuplah ampunan Allah untuk ibu. Ibu masuk surga, maka nanti ibu menyelamatkan aku untuk masuk surga bersama. Allahu Akbar. Uwais memikirkan dalam doanya pun hanya untuk ibunya. Hingga kemudian ibunya berdoa, nak, mintalah kesembuhan untuk penyakit kulitmu. Ternyata Uwais itu punya bekas penyakit kulit di dalam kulitnya, di atas kulitnya. Warna putih menjalar seluruh tubuhnya. Namun ketika berdoa, ya Allah, sembuhkanlah Uwais. Allahu Akbar. Seketika itu keajaiban terjadi dalam Uwais. Seluruh tubuhnya bersih, penyakit kulitnya semua hilang. Hanya menyisakan satu tanda putih di punggungnya yang akan menjadi tanda pengenal yang baginda Nabi akan memuliakan kepada beliau. Mereka pulang ke rumah dengan bahagia. Dan kemudian suatu hari setelah pulang haji, tahu tidak, Uwais kangen sama baginda Nabi. Ibu, aku ragu mau ngomongnya. Bilang nak, bilang apa aja. Ibu, aku kangen dengan Nabi Muhammad. Ibu, aku pengen lihat wajah tampan mulianya Nabi Muhammad. Tapi aku takut nanti aku perjalanan yang lama, aku ninggalin ibu. Nanti ibu dengan siapa? Nanti siapa yang ngurusin ibu? Ibunya yang rindu dengan seorang Uwais bilang apa? Nak, berangkatlah menemui baginda Nabi. Temuilah dia, dapatkan keberkahan darinya. Tapi ibu, nanti ibu sama siapa? Allah yang jagain ibu. Maka kemudian Uwais minta bantuan kepada tetangganya untuk menengok keadaan ibunya sesekali. Dan dia pun melakukan perjalanan jalan kaki menemui baginda Nabi di Madinah. Perjalanannya sama, panas, dingin, terik dilalui. Hingga sampai di depan rumah baginda Nabi, beliau mengetuk pintu. Assalamualaikum. Uwais di sini. Pintunya dibuka. Ya Tuhan. Ternyata yang bukain pintu bukan baginda Nabi, melainkan istri Nabi Muhammad, Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Aku ingin ketemu sama Nabi Muhammad. Wahai Tuhan, baginda Nabi sedang berperang jihad di jalan Allah.
Baru beberapa hari lagi nanti beliau akan pulang. Maka hati Uwais tambah khawatir. Kenapa? Aku harus nungguin Nabi atau aku harus pulang karena ibu sudah terlalu lama ditinggalin. Tapi dengan kuatnya kerinduan kepada baginda Nabi, Uwais menunggu beberapa hari. Beberapa hari berlalu. Kemudian menemui rumah baginda Nabi lagi, mengetuk. Assalamualaikum, Uwais di sini. Ternyata yang bukain pintu Bunda Aisyah lagi. Beliau mengatakan, mohon maaf Tuan, baginda Nabi belum pulang. Hatinya sedih, hatinya kecewa, tidak bisa menatap wajah tampannya Nabi, tidak bisa mencium tangan Nabi atau memeluk baginda Nabi. Tapi khawatirnya kepada ibunya begitu sangat luar biasa, hingga kemudian hanya menitipkan salam. Uwais pulang, ternyata baginda Nabi beserta rombongan pasukan muslim datang ke Madinah. Baginda Nabi langsung menemui rumahnya, mengetuk pintu. Assalamualaikum. Baginda Nabi dengan tanpa ini mengatakan apa? Apakah ada yang mencariku? Apakah ada yang bernama Uwais mencariku? Baginda Nabi belum pernah kenal, belum pernah ketemu, belum pernah melihat wajahnya Uwais, tapi beliau tahu namanya. Apakah ada seorang yang dari Yaman mencariku? Ya, si Uwais ini berasal dari Yaman. Lalu siapa yang ngasih tahu baginda Nabi? Yang ngasih tahu baginda Nabi tentang keberadaan manusia seorang yang bernama Uwais dari Yaman adalah Allah yang Maha Tahu. Mengabarkan kepada baginda Nabi ada orang mulia yang bertamu mencarinya. Maka karena tidak ketemu dengan Uwais, baginda Nabi menghadap ke belakang menemui dua sahabat yang mulia. Siapa? Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian berpesan lagi, Umar, Ali, seandainya kalian ketemu dengan seorang yang bernama Uwais dari Yaman yang di punggungnya ada tanda putih, baginda Nabi nggak pernah ketemu. Baginda Nabi sampai tahu di sini ada bekas putih, bekas penyakitnya. Hanya kabar dari Allah yang Maha Tahu, yang Allah cinta banget sama Uwais. Kalau kalian ketemu dengan Uwais, dia dari Yaman, dia punya tanda di punggungnya, mintalah istighfar darinya agar Allah mengampunimu, dan mintalah agar doa-doa kalian diaminkan olehnya. Kenapa? Karena doanya terkabulkan oleh Allah. Gara-gara berbaktinya yang luar biasa kepada bundanya, Uwais menjadi manusia ajaib yang dimuliakan Allah dengan doa yang semuanya dikabulkan. Tapi Uwais adalah dalam sebutannya apa? Manusia yang dikenal oleh langit, penduduk langit, tapi tidak dikenal oleh penduduk bumi. Maka berlalulah hari demi hari, tahun demi tahun. Setiap musim haji, Umar bin Khattab pergi ke gerbang Madinah. Hei, kalian rombongan dari Yaman? Ya Tuan, ya Amir Mukminin. Apakah di antara kalian ada yang Uwais namanya? Tidak ada. Rombongan datang lagi. Apakah kalian dari Yaman? Ya. Apakah ada Uwais? Tidak ada, wahai Amir Mukminin. Setiap tahun berganti, beliau tidak menemukan seorang yang bernama Uwais. Bahkan masyarakat yang di sana yang ditanya dari Yaman itu tidak kenal dengan orang yang bernama Uwais. Hingga kurang lebih tahun ketiga ada rombongan haji datang. Kemudian Umar kemudian bergegas menuju menjemput rombongan, dan saat itu Umar sendirian. Ali bin Abi Thalib masih ada di rumahnya. Maka Umar bertanya, apakah di antara kalian ada yang namanya Uwais?
Amirul Mukminin, presidennya orang Islam sedunia, nanyain Uwais. Apa nggak salah Tuan? Iya. Apakah ada yang namanya Uwais di antara kalian? Ada Tuan. Tapi dia tugasnya menggembala binatang yang menjadi bekal kami di belakang. Ternyata kalau setiap rombongan itu mereka bawa bekal kambing yang dibawa masih hidup. Ketika di perjalanan mereka kemudian dimasak untuk makan. Dan yang jagain hewan ternak adalah Uwais. Maka orang-orang di rombongan aneh, ngapain presidennya orang Islam sedunia nanyain seorang Uwais yang seorang penggembala? Tahu dari mana? Cepat antarkan aku. Maka Umar pun bergegas menuju diantar ke barisan terbelakang dan menemui seseorang yang sedang duduk dengan baju yang lusuh, dengan muka yang penuh dengan keringat dan peluh. Maka Umar bertanya, apakah Anda Uwais? Iya Tuan, saya Uwais. Ada apa? Allahu Akbar, aku mencarimu. Tuan kenal dari mana? Aku dikabarkan oleh baginda Nabi Muhammad tentang dirimu. Doakan aku. Kenapa Tuan minta doa kepadaku? Aku dikabarkan oleh baginda Nabi agar ketika bertemu denganmu, kita mintakan istighfar darimu kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosaku. Dan doakan aku. Maka karena Uwais tahu itu kabar dari baginda Nabi, beliau percaya, maka kemudian beliau memintakan ampun kepada Allah untuk Umar. Tunggu ya, tunggu Uwais, jangan kemana-mana. Karena tidak ada Ali bin Abi Thalib, seorang presiden, lari-lari teman-teman. Lari kemudian menuju ke rumahnya Ali bin Abi Thalib. Ali, ayo kita keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau tergesa-gesa? Uwais ada. Uwais ada di Makkah. Dia ada di sini. Ayo kita ke sana. Gembira mereka menemui sosok sederhana ini. Kemudian Ali dan Umar bergegas berjalan dan mereka pun bertemu dengan Uwais. Penduduk muslim yang lagi haji melihat kejadian itu dan kemudian, wah, Uwais dimuliakan oleh Allah. Maka berbondong-bondong mereka minta, Uwais, doain aku juga, doain aku dong, mintakan istighfar untuk aku dong. Semua banyak yang memintakan didoakan oleh Uwais. Membuat hati Uwais nggak nyaman. Takut niatnya tergelincir bukan karena Allah tapi karena kesombongan. Hingga Uwais pun ketika selesai dari pulang haji, beliau tidak pulang ke Yaman, tapi ke negara lain agar orang-orang tidak kenal dengan dirinya dan dia bisa beribadah dengan tenang. Namun kabar Uwais ini sudah menyebar. Setiap kali negara daerah yang dikunjungi akan mencari seorang yang bernama Uwais. Berkat patuhnya, baktinya, membahagiakannya orang tuanya, seorang Uwais dimuliakan oleh Allah, dikenal penduduk langit dan mendapatkan kemuliaan yang begitu luar biasa hingga akhirnya insya Allah bundanya beserta Uwais bisa kumpul dengan mereka berdua di surga. Amin ya robbal. Mumpung ayah kita, ibu kita masih ada. Kalau teman-teman pengen menjadi pribadi ajaib yang doanya dikabulin, yang pengen jadi orang sukses di masa depan, yang pengen punya pekerjaan yang bagus, pengen punya bisnis yang hebat, punya kekayaan yang berlimpah dan berkah, yuk muliakan ayah ibu kita hingga ridallahi fi ridal walidain wasuftullahi fi suftil walidain. Keridhaan Allah ada keridhaan orang tua ayah bunda kita, dan murkanya Allah
ada pada murkanya ayah bunda kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Semoga menjadi kebaikan untuk kita semua dan semakin semangat untuk bahagiain ayah ibu kita. Amin ya robbal. Teman-teman, Kaigit pengen jadikan dan merindukan teman-teman generasi muslim sekarang ini nanti adalah generasi-generasi yang bisa membawa ayah bundanya masuk surga. Amin ya robbal. Duduk rapi-rapi ya. Tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Teman-teman, boleh jadi ayah kita, ibu kita lebih dulu kita masuk surganya. Boleh jadi ayah bunda kita ternyata masuk neraka. Jangan. Tapi anak-anak soleh itu akan bisa membawa ayah ibunya masuk ke dalam surga. Nanti ketika kita masuk ke dalam surga nih, kita sudah enak, sudah nyaman, tiba-tiba kita baru kangen sama ayah bunda. Kita keliling ke surga kemanapun kita mencari ayah ibu kita, tidak ketemu. Tempat satu-satunya yang bisa kita tanyakan adalah Allah. Ya Allah, di mana ayah bundaku? Ayah ibuku nggak ada di surga. Aku mencarinya kemana-mana tapi nggak ketemu. Mereka berdua di mana? Allah menjawab, satu-satunya tempat yang belum dicari adalah neraka. Allah jangan, ya Allah jangan di neraka ya Allah. Maka Allah kemudian membukakan sebuah jendela yang bagi penduduk surga bisa melihat penduduk neraka yang sedang disiksa, tapi penduduk neraka tidak bisa melihat kenikmatan orang-orang yang ada di surga. Maka kemudian ditunjukkan dalam satu neraka, ya Allah, itu ayahku, itu bundaku, ya Allah, mereka lagi disiksa. Ya Allah jangan, nggak mau, ya Allah, jangan ayah ibuku di neraka, jangan. Ya Allah angkat mereka, ya Allah selamatkan mereka. Anak soleh bisa mengangkat ayah bunda yang di neraka, naudzubillah, itu selamat dari neraka. Maka memintalah anak soleh kepada Allah, ya Allah selamatkan ayah ibuku. Maka Allah mengutus malaikat mengangkat mereka dengan lembut. Tapi ayah bunda kita penuh dengan luka bakar, penuh dengan gosong karena siksaan api neraka. Mereka berjalan didampingi malaikat dengan gontai, dengan sakit, dengan payah. Hingga di suatu tempat ayah bunda kita dimandikan oleh malaikat dengan air yang begitu menyejukkan. Dan gosongnya lukanya karena siksa api neraka itu luntur seperti lunturnya sebuah tinta. Ayah kita menjadi tampan lagi, ibu kita menjadi cantik lagi, hingga kemudian mereka bersih dari segala noda. Mereka dipakaikan dengan baju yang bagus, yang mulia, hingga kita bisa mencium tangan mereka lagi. Ayah, ibu, selamat datang. Kita bisa lagi memeluk mereka, kita bisa merasakan belayan tangan mereka lagi. Kemudian kita menggandeng tangan mereka menuju ke sebuah gerbang. Gerbang ini teman-teman itu adalah sebuah pintu untuk menuju sebuah bangunan yang indah. Jaraknya, luasnya, gedenya gerbang ini teman-teman baru bisa selesai menghitungnya dari ujung yang satu ke ujung yang lain. Kalian
melakukan perjalanan menghitungnya selama 70 tahun. Allah, 70 tahun berarti gede banget ya Kak. Iya, Allah menjanjikan surga yang seluas langit dan bumi itu bukan untuk satu babakan, bukan, itu untuk satu anak soleh. Satu anak soleh dapat kapling surga yang seluas langit dan bumi, yang gerbangnya gede sepanjang 70 tahun perjalanan. Teman-teman baru bisa menghitungnya. Hingga kalian mendorong gerbang yang begitu besar, ayah kita, ibu kita kaget. Pemandangan yang sehari-hari di neraka penuh dengan siksaan kini ditampakkan pandangan yang indah. Ayah ibu kita bertanya, "Nak, itu bangunan siapa, Nak? Itu bangunan istana siapa yang dindingnya terbuat dari emas?" Bangunan-bangunan istana di surga tidak ada yang terbuat dari batu bata, tidak ada yang terbuat dari semen kerikil. Istana di surga terbuat dari permata-permata indah dindingnya. Ada yang terbuat dari mutiara, ada yang terbuat dari zamrud, ada yang terbuat dari emas. Semua diberikan oleh Allah untuk satu anak soleh. Ayah, ibu, ini surgaku. Surga yang indah dihadiahin untuk ayah ibu kita. Siapa yang pengen menghadiahkan istana di surga untuk ayah bunda? Enak banget teman, enak banget surga tuh. Maka yuk kita lomba-lomba untuk jadi anak soleh, berbakti kepada ayah bunda agar Allah ridho sama kita untuk bisa menikmati surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tepuk tangan buat anak-anak soleh. Kalian bisa menikmati surga, kalian bisa bermain dengan ayah bunda, yakni dengan selama-lamanya. Duduk rapi-rapi ya. Kalau kau anak soleh bilang aku, kalau kau anak soleh bilang dia, kalau kau anak soleh dan memangnya begitu semuanya, bilang kita. Kalau masuk surga jangan sendirian, sama bestinya. Siapa yang di sini punya besti? Siapa yang di sini punya sahabat? Yuk, sebelum boneka, tangan kanannya mana? Tempelin ke bahu teman yang di samping. Tempelin ke bahunya. Oke. Yuk, siap ya? Ikutin kayak gitu. Sambil ditepuknya pelan-pelan, jangan keras-keras. Yuk, puk puk puk. Bilang puk puk puk. Temanku, sahabatku, bestiku, terima kasih sudah jadi sahabatku yang hebat, istimewa, ganteng cantik, baik hati. Semangat ya, semangat ya. Jangan males, jangan ngambek, jangan jahil, jangan usil. Karena aku ingin bareng sama kamu masuk surga. Semangat ya, jadi anak yang soleh, yang pintar, istimewa. Aku bangga punya teman seperti kamu. Iya kamu. Awas awas, siap siap. Kalau kamu males sholat, males belajar, enggan nurut sama orang tua, bapak ibu guru, awas awas, siap siap. Benar.
Beneran nih. Siap-siap. Cubit pipi temennya. Sakit tahu, pipi aku dicubit. Ya kita balas pakai tangan kiri. Tangan kiri. Yuk puk 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 puk. Ulang. Puk puk puk. Temanku, terima kasih sudah ingetin aku agar aku jadi hebat, jadi pintar, jadi soleh. Terima kasih. Aku bangga, aku happy punya teman, punya bestie, punya sahabat seperti kamu. Iya kamu, iya kamu, kamu juga. Jangan malas, jangan cerewet, jangan marah, jangan usil. Awas, siap-siap. Aku ingin juga masuk surga bareng kamu. Awas, kalau ngambek, kalau jahil, kalau usil, siap-siap. Awas, beneran. Siap. 1, 2, 3, peluk sahabatnya. Masya Allah. Tepuk tangan yang sayang sama bestinya. Happy ya punya bestie yang baik. Enak loh, nanti kalian main di surga bestinya. Nah, aku lagi bosan di surga. Ketuk pintu punya teman bestinya. Assalamualaikum, bestie, aku datang. Oke, waktunya ketemu bonekanya kayak gitu. Duduk rapi-rapian, jangan maju ya. Oke, duduk, semua duduk. Duduk, jangan maju-maju ya. Beneran mau ketemu. Tapi dia usil. Dia suka gigit loh. Gak apa-apa. Yakin? Gak takut? Siap ya? Oh, nanti takut. Yakin? Gak takut? Awas ya. Siap. Nanti nangis. Enggak, nangis. Oke, siap ya. Kok bunyi? Bunyi enggak? Nanti bunyi ah. Beneran? Bunyi enggak? Beneran? Tadi kamu yang ngagetin ya? Nanti bunyi. Oh iya. Siapa yang ngerjain kayak gitu? Oh, teman-teman katanya nggak bunyi. Bunyi enggak? Enggak. Nanti bunyi. Nanti bunyi. Oh lupa.
Kayak gitu belum baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Gak bunyi kan? Gak bunyi. Ih, kayak gitu feel. Oke, kita panggil namanya Egi. Panggil Egi. Eginya nggak mau bilang, nggak mau nyapa. Oh gini, salah. Panggilnya begini. Egi ganteng. Sini dong. Udah mau. Ya, kalau mau katanya pulang ya. Oke, panggil lagi. Egi ganteng. Main dong. Lihat Bu Dada. Mau dada boleh? Siap. 1 2 3 dadah. Masa dadanya pakai kaki? Siap. Siap ya. 1 2 3. Gitu sil. Tepuk tangan buat Egi. Kebalik. Kenapa? Kepalanya mana? Di bawah. Di mana? Diputar. Duduk rapi-rapi ya. Begini putar. Begini. Di bawah, dibalik. Oh iya, salah. Kakinya mana? 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 Di belakang diputar. Masya Allah. Tepuk tangan yang sudah bantuin Kak Egi. Nah, Egi ini adalah boneka moped. Boneka moped digerakkan oleh tangan. Kalau manusia digerakkan oleh hati. Hati yang baik jadi anak soleh. Hati yang jelek jadi temennya setan. Temen temen bisa ngapain nengok ke depan, ke samping aja. Kenapa sampai histeris kayak gitu? Kakak, iya, aku lihat sesuatu. Lihat apa? Lihat bidadari. Mana bidadarinya? Teman-teman Putri yang cantik. Tepuk tangan buat teman-teman Putri. Yang Putri udah dilihat, yang putranya dong. Wih. Kalau yang Putri cantik, kalau yang putra, wih. Egi, iya, kenapa? Kalau yang muji kepada siapapun jangan dimilih. Oke. Kalau yang Putri cantik, kalau yang putra ganteng, enggak. Sabar, lagi puasa. Yang Putri cantik, yang putra ganteng. Weh. Egi nggak boleh gitu, kan kita lagi Ramadan, nggak boleh kayak gitu, kan bikin teman-teman marah. Iya deh. Yang Putri cantik, tepuk tangan buat teman Putri. Yang putra, yang putra juga dipuji. Oke. Yang putra ganteng, kayak sekoteng. Wow, kayak sekoteng.
ganteng ya Allah. Gak boleh begitu, gantengnya aja. Oke. Tete, kita ada di mana? Tanya sama teman-teman. Teman-teman, kita ada di mana? Wah, pantesan aku kesini tadi tidur di tas lama banget. belum ngomong udah tidur. Salam sama teman-teman. Oke. Salam. Bukan salam begitu, salamnya orang Islam. Kayak gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Egi bukan jawab, Egi yang salam, teman-teman yang jawab. Oh gitu. Oke. Egi yang salam. Egi, jadi deh, kakek Egi diajarin. Bilang ya, siap. Assalam. Waalaikum. Nah begitu. Nggak usah dikasih nah begitunya, salamnya aja. Oke, salamnya aja. Egi, salam tuh doa bukan buat mainan ya teman-teman ya. Salam yang baik. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini nggak boleh galak. Sekarang menyapa teman-teman. Gimana? Egi nanti bisa salam nih. Jangan lupa nyapa ya. Oke. Anak soleh, anak pintar. Wow. Hah? Keren. Apanya yang keren? Semangatnya. Tepuk tangan yang semangat berpuasa hari ini. Egi menyapa anak soleh gitu. Oke, bisa kan? Bisa dong. Tenang aja kak. Siap, anak soleh. Oke. Anak gajah. Egi, bukan. Udah ganteng nih, cantik dibilang anak gajah. Oh iya bukan. Ya makanya lihat baik-baik. Yuk panggil. Anak soleh. Siap. Anak kucing. Egi masalah, Egi nggak bisa lihat ya. Egi nggak bisa lihat. Bisa enggak. Egi nggak bisa lihat. Kalau bisa lihat kenapa manggil anak gajah? Kalau bisa lihat coba lihat lampu. Iya. Lihat ibu guru. Kenapa? Ibu gurunya cantik-cantik tuh. Nah sekarang lihat kipas. Lihat mic. Gimana? Bukan gigit. Lihat mic-nya aja. Oh lihat. Iya. Siap. Lihat. Wah. Aku bisa lihat kan? Nggak boleh sombong. Sekarang Egi menyapa teman-teman yang baik. Oke. Anak soleh, anak pintar. Tepuk tangan buat semua. Egi tadi salah menyapa kan? Iya. Salah salam juga? Iya. Kalau salah minta apa? Minta jajan. Minta jajan. Teman-teman kalau salah minta maaf. Ya udah, kita kasih tahu Egi. Egi bilang begini, ikutin. Siap? Bilang maaf. Maaf, makan. Bukan, kan lagi puasa, masa minta makan. Ikutin lagi, sekali lagi ya. Siap. Maaf. Teman,
Teman-teman udah maafnya. Teman-teman kalau salah minta maaf. Kayak mau ngajarin Egi kalau salah minta maaf. Kenapa sih? Egi mah boneka baik, dia nggak pernah usir. Teman-teman sekarang lagi puasa nggak boleh bohong. Kenapa ketawa? Tadi dia gerak. Bohong, nggak boleh bohong. Dia gerak lagi. Dia usir. Mau gigit? Beneran? Enggak teman-teman. Kayak liatin ya, gimana boneka baik nih. Enggak teman-teman. Dia gerak lagi. Kayak gitu lihat lagi teman-teman, nggak boleh bohong. Enggak teman-teman. Teman-teman nggak boleh bohong. Dia gerak. Teman-teman harus nunjukin ke Aigit lebih cepat. Kali aja dia beneran usil, tapi dia boneka baik kok. Kalau dia gerak, tunjuk ya. Itu bilang ya. Teman-teman. Enggak. Teman-teman bohong. Teman-teman nggak boleh bohong. Lebih cepat lagi makanya nih biar kayak kita lihat ya. Teman-teman, duduk rapi-rapi ya. Teman-teman, yang kompak, yang cepat, siap? Kita tangkap bahasa Egi. Enggak teman-teman. Nggak boleh bohong. Nggak boleh bohong. Teman. Enggak bohong. Bohong. Astagfirullah. Alhamdulillah. Gigit kayak gitu bilang alhamdulillah. Kamu ngaji enggak? Aku ngaji. Enggak. Masa orang gigit berubah salah kok harusnya istighfar, dia bilang alhamdulillah ya teman-teman ya. Istighfar begini astagfirullah. Egi ngaji? Iya. Enggak kayak teman-teman nih soleh baik bisa kalimat thayyibah seperti yang teman-teman siswa di sini. Egi ngaji? Iya. Kita tanya coba. Kesalahan apa yang bikin alhamdulillah? Egi ngajinya di mana? Aku ngaji. Beneran? Iya. Ngaji? Iya. Di mana? Ceritain sama teman-teman. Iya. Teman-teman. Aku ngaji. Iya. Di warung. Pantesan ngajinya di warung, jajan itu mah. Ngaji itu di sekolah, di musola, di madrasah. Minta maaf sama teman-teman. Iya. Teman-teman. Kenapa? Nangis. Egi bisa nangis? Bisa. Kayak gimana nangisnya? Oke. Nyanyi. Nangis tuh begini. Jangan terus aja, nggak usah nangis. Iya. Teman-teman, aku lebay nangisnya. Udah minta maaf yang terus aja, nggak usah nangis, bikin kaget. Teman-teman, aku minta maaf. Tepuk tangan buat Egi yang mau minta maaf. Sebagai perminta maaf, Egi nyanyi. Oke. Bisa nyanyi? Enggak.
Ada ikutin. Nyanyi cicak di dinding bisa? Egi terusin. Siap. Terusin ya. Oke. 1, 2, 3. Cicak, cicak terusin. Bukan di dinding. Hah? Di dinding. Hah? Ikutin ya. Di din ding 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 di dinding. Yo, kita nyanyi 1, 2, 3. Cicak, cicak keriting. Bukan di dinding. Oh iya lupa. Yuk mulai. Cicak, cicak merinding. Egi nggak bisa nyanyi, ganti aja ganti. Yang satu-satu aku cinta Allah bisa. Oke, yuk 1, 2, 3. Satu-satu aku cinta Allah. Bener nggak? Tepuk tangan buat Egi. Terima kasih. Lanjut. Dua-dua sayang Rasulullah. Tiga-tiga sayang ayah bunda. 1, 2, 3 jalan-jalan ke mall. Jalan masuk surga. Enggak. 1, 2, 3 jalan masuk surga. Enggak. Teman-teman mau masuk surga? Kalau Egi enggak. Kenapa enggak? Kakak. Iya. Ya masuk surga itu teman-teman soleh. Bener, tepuk tangan dong buat teman-teman yang soleh. Jadi Egi nggak masuk surga? Iya. Kenapa? Teman-teman. Iya. Aku. Iya. Nggak masuk surga. Kenapa? Aku kan boneka. Iya. Gak boneka nggak masuk surga? Iya. Masuk kemana? Ke mesin laundry. Itu mah mandi. Ya, 1, 2, 3 jalan masuk surga. Oke? Siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bukan ngagetinnya, bersihnya. Alhamdulillah. Iya. 1, 2, 3 jalan masuk surga. Oke. Teman-teman dengerin ya. Ini surat terakhir aku. Siap? Siap. 1, 2, 3 jalan masuk surga. Udah syahdu, maim lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah nggak gininya? Udah. 1, 2, 3 jalan masuk surga. Tepuk tangan buat semua. Teman-teman, siap jadi anak yang soleh, siap jadi anak yang pintar, siap jadi anak yang hebat, berbakti ayah bunda, sayang ibu guru, sayang bapak guru, sayang jangan. Teman-teman, sebelum aku bobo, aku mau pantun boleh? Siap? Buat siapa Gi? Buat semua ke? Yang mana? Putra dan putri. Oke. Sekarang yang mana dulu? Yang putra dulu apa yang putri? Yang putri. Semua bilang cakep ya? Siap? 1.2 kalian cantik, mamahnya yang punya. Asik, tepuk tangan buat teman-teman soleh cantik. Yang putra, oke. Teman-teman bilang cakep ya. Ikan bandeng nyangkol di kawah. Kalian ganteng, banyak jerawat.
Satu lagi. Sebelum penutup ya. Oke. Kopi pahit langsung diminum. Egi pamit. Assalamualaikum. Dadah. Wallahu a'lam bishawab. Segala yang benar datang dari Allah dan segala kekurangan datang dari kita. Belajar lebih baiklah untuk jadi anak yang soleh agar bisa masuk surga. Siapa yang mau masuk surga? Nah, sekarang teman-teman menghadap ke belakang, putar balik duduknya. Oke, duduk semua, duduk manis, duduk rapi-rapi ya. Sekarang dipoto, Eginya di belakang. Yo siap, teman-teman duduk yang rapi agar kelihatan semua. Tangannya yang sopan ya, tangannya yang sopan, yang baik, yang cantik, gaya manis boleh. Siap. 1, 2, 3. Cita-cita 1, 2, 3 bilang halo. Videonya buat selamat Idul Fitri aja ya. Oke. Ucapannya begini. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, siap? Dalam hitungan 3 ya. Lihat ke depan semua. Oke. Siap? 1, 2, 3. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Dadah. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Baik anak semuanya, oke, acara sudah berakhir dan kami ingatkan nanti kelas 4, 5, dan 6 ketemu lagi kita di pukul 17.00 ya dalam kegiatan buka bersama. Oke, sekali lagi untuk anak-anak kelas 4, 5, dan 6 kita ketemu lagi nanti pukul 17.00 atau jam 5 sore kita akan buka bersama.